Peran besar perempuan dalam perjalanan sejarah Indonesia tidak bisa dianggap sebelah mata. Meski lebih sering dipaksa keadaan untuk hanya berkutat dalam bidang domestik, tidak sedikit perempuan yang ikut menggagas ide, pemikiran, dan berbagai terobosan dalam perkembangan masyarakat. Di Jawa Tengah misalnya, ada nama Raden Ayu Kartini, adik tokoh emansipasi perempuan R.A. Kartini yang dikenal aktif menyumbangkan berbagai pemikiran dan melakukan berbagai aksi nyata untuk memajukan kehidupan masyarakat Bumi Putra. Dalam lintasan sejarah, nama Raden Ayu Kartini kerap dikenang karena sejumlah hal. Pertama, dan terutama karena takdir hidupnya sebagai adik pahlawan emansipasi perempuan R.A. Kartini. Kedua, karena jejak kegiatan sosialnya seperti mendirikan sekolah perempuan dan rumah sakit di Tegal, Jawa Tengah. Serta ketiga, karena tragedi yang pernah dialaminya saat menjadi korban revolusi sosial pasca proklamasi kemerdekaan di wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang dikenal sebagai peristiwa 3 daerah. Sebetulnya Kartini itu bisa lebih eksis gitu ya, tetapi orang lebih mengenal Kartini. Jadi kalau nggak menyebutin kata Kartini nggak dikenal, ya kan? Begitu. Jadi ketika nyebut Kartini siapa? Nah, Kartini adiknya Kartini. Oh, adiknya Kartini. Gitu. Itu yang dimaksud dengan ada bayang-bayang. Raden Ayu Kartini lahir di Jepara, sebuah kota di wilayah pantai utara Jawa Tengah yang telah dikenal sebagai salah satu kota pelabuhan penting di Jawa sejak abad ke-16. Kartini yang merupakan adik kandung R.A. Kartini adalah putri ketujuh Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Putri ketiga, maksudnya sebetulnya di atasnya Kartini ada Sulastri, kemudian Kartini, kemudian Kardina, kemudian Sumatri, dan Kartina, gitu. Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, ayah Kartini, dikenal sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Sebagaimana Kartini, Rukmini, Kartini sempat mengenyam pendidikan di Europeeslagere School atau ILS, pendidikan dasar setingkat SD. Di luar pendidikan formal, ayah mereka juga mengundang guru les, sehingga seluruh anaknya mendapatkan pendidikan dan wawasan yang mumpuni. Itu terjadi. Kartini bisa menjadi seperti ini, Kartini bisa menjadi seperti ini, itu karena peran besar dari bapaknya dan kakaknya, Sosrokartono. Dua orang laki-laki yang mereka sayangi, yang bagi Kartini itu berperan besar. Dan berperan besar bagi pemikirannya, bagi kesempatannya dia menulis, mereka berkarya gitu. Sama seperti perempuan ningrat di Jawa pada zamannya, Kartini bersama adiknya Rukmini kemudian masuk ke kamar pingitan menyusul kakaknya Kartini yang sudah menjalani masa pingitan terlebih dahulu. Meski berada di dalam kamar pingitan, Kartini kemudian menularkan kebiasaan membacanya pada dua adiknya, Kardina dan Rukmini. Ide dan gagasannya tentang kemajuan wanita juga ikut tertanam pada Kardina dan Rukmini. Kelak kemudian mereka dikenal dengan sebutan Het Klaverblad atau daun semanggi yang berarti 3 saudara. Kartini menularkan pemikirannya ke adik-adiknya dan akhirnya mereka menjadi seperti satu banget itu loh. Jadi satu bagian dari, mereka suka disebut Het Klaverblad van Jepara. Het Klaverblad itu daun semanggi. Jadi 3 serangkai, 3 daun dari satu daun semanggi. Kebetulan kakaknya itu Sosrokartono memberikan buku-buku yang bisa mereka baca. Yang pertama itu tentunya Kartini, karena Kartini lebih dahulu masuk ke ruang pingitan. Kemudian kedua adiknya masuk, kemudian semua diminta untuk membaca buku-buku daripada cuma hanya diam saja, jadi diminta untuk membaca buku-buku yang disediakan oleh Sosrokartono. Sehingga membuat
Kawasan Kartini terutama itu lebih maju ke depan dan bisa mengetahui bahwa di luar sana itu para wanita itu jauh lebih maju daripada di wanita-wanita pribumi pada umumnya. Kardina akhirnya dipinang oleh Raden Mas Haryono yang kala itu menjabat sebagai Pati di Kadipaten Pemalang, Jawa Tengah. Mereka menikah pada 23 Januari 1903. Usai menikah, Kardina dibawa suaminya ke Pemalang. Dengan antusias, ia mendidik ketiga anak tirinya. Bagi Kardina, tidak ada yang lebih baik dari pendidikan seorang ibu yang telah tercerdaskan. Beliau juga sebetulnya ingin menerapkan apa yang menjadi cita-cita kakaknya. Tetapi masyarakatnya masih kolot, masih feodal, jadi belum bisa melakukan hal itu. Dia mulai dengan mengajarkan menulis Jawa kepada ketiga anak dari suaminya itu. Nggak lama kemudian ada keluarga-keluarga yang mengetahui hal itu, lalu mengirimkan putra-putranya itu ke Kardina untuk diajari sekalian. Juni 1908, Kardina pindah ke Tegal, mengikuti suaminya yang kala itu resmi menjabat menjadi Bupati Tegal. Posisinya sebagai istri bupati membuatnya lebih leluasa dalam mendorong anak-anaknya agar mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Setelah suaminya diangkat jadi bupati dan mereka pindah ke Tegal, situasi yang sama masih dihadapi oleh Kardina. Namun sedikit demi sedikit suaminya mulai tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Kardina, sehingga sangat mendukung. Kalau suami sudah mendukung, tentunya dan sebagai istri bupati akan lebih mudah untuk merangkul atau kasarnya menyuruh ya. Ayo kita anak-anaknya supaya sekolah, supaya pandai, jadi seperti merayu atau apa seperti itu sehingga lebih mudah. Ketika R.A. Kartini meninggal pada 17 September 1904, kebiasaan Kartini berkorespondensi dengan Nyonya Ambendanon diteruskan oleh Kardina. Sama dengan Kartini, kepada Ambendanon, Kardina juga kerap menyampaikan keprihatinannya terkait jurang kesenjangan pendidikan antara orang Belanda dengan orang Bumi Putra. Keprihatinan ini misalnya bisa ditemukan dalam surat Kardina bertanggal 15 Juli 1911. Jadi rumah sakit ini dibiayai oleh beliau dari hasil karya tulisannya, buku, kurang lebih 16.000 gulden. Meski belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, jejak perjuangan dan pengabdian Raden Ayu Kardina pada masyarakat hingga kini masih bisa kita temukan. Perjuangan yang dilandasi niat untuk mewujudkan cita-cita almarhumah kakaknya R.A. Kartini ini diupayakan Kardina lewat berbagai kontribusi pemikiran dan aktivitasnya di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan kesenian. Kardina memulai perjuangannya dengan mendirikan sekolah kepandaian putri, Wismo Pranowo. Saat itu, Kardina hanya membebankan 50 sen bagi mereka yang mampu membayar. Nama Wisma Pranowo itu diberikan oleh mertuanya dengan murid sekitar 200-an. Hampir sama seperti yang diajarkan itu, jadi pelajaran bahasa Jawa, kemudian juga ada bahasa Belanda sedikit, kemudian hal-hal yang bersifat kerumah tanggaan, yaitu seperti tadi, masak, menjahit, gitu, mengurus keuangan, ya, keuangan rumah tangga maksudnya, gitu, dan mengaji. Di sekolah Wisma Pranowo itu diajarkan membatik, diajarkan masak-memasak, kemudian kerajinan. Nah, hasil-hasil dari sekolah itu setiap 3 bulan sekali dipamerkan di alun-alun. Bahkan kadang-kala pameran itu keluar kota, karya-karya mereka itu. Jadi wanita Tegal yang sekolah di situ waktu itu cukup produktif lah.
Selain mengajar, Kardina juga aktif menulis buku. Ia menulis buku dengan 2 tema berbeda, yakni seni membatik dan resep makanan. Hasil penjualan buku-buku yang ditulis Kardina dengan 2 bahasa berbeda ini dipergunakan untuk membantu pendanaan sekolah yang didirikannya. Itu buku resep masakan dan buku batik. Nah, Wisma Pranowo itu pendanaannya dari penjualan buku itu. Kedua buku itu dijual untuk pendanaan Wisma Pranowo. Kemasyhuran nama sekolah Putri Wisma Pranowo pada masanya sempat menarik perhatian sejumlah aktivis pendidikan di Nusantara. Sejumlah tokoh pendidikan perempuan seperti Dewi Sartika pernah singgah untuk mempelajari dan melihat langsung sistem pendidikan yang diterapkan Kardina di Wisma Pranowo. Ada tamu dari Aceh, seorang perempuan dari Aceh yang juga ingin tahu seperti apa Wisma Pranowo itu. Kemudian dia ikut ngangsu kawruh ya di situ, karena dia juga tertarik ingin mendirikan hal yang sama di Aceh. Itu dia magang di situ selama 6 bulan. Kemudian juga didatangi oleh Dewi Sartika dan adiknya. 2 tokoh itu sempat ke situ, kemudian metodenya saling tukar lah, saling oh ya harusnya begini, pokoknya ada saling tukar pengalaman antara Dewi Sartika dan Ki Hajar Dewantoro. Karena memang Kardina dulu cita-citanya jadi guru, cita-citanya memang dari guru, akhirnya jadi istri bupati kan nggak bisa jadi guru. Upaya Kardina memajukan kehidupan masyarakat tidak berhenti di dunia pendidikan. Melihat minimnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat Bumi Putra pada tahun 1927, Kardina mendirikan Balai Pengobatan. Balai Pengobatan yang diberi nama Kardina Ziekenhuis ini kini dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kardina. Jadi rumah sakit ini dibiayai oleh beliau dari hasil karya tulisannya, buku kurang lebih 16.000 gulden pada saat itu. Beliau melihat sendiri kenapa kalau orang Bumi Putra sakit itu hanya tergeletak di balai-balai bambu dan obatnya pun suka-suka. Ya. Sementara yang bangsawan itu di tempat tidur yang bagus, ada selimutnya, obatnya langsung diberikan oleh dokter. Nah, itu melihat ketimpangan itu, beliau juga menimbulkan keinginan untuk mendirikan rumah sakit tersebut. Awalnya dia bikin rumah sakit adalah ketika dia tahu bahwa orang-orang pribumi itu kalau sakit dibiarkan itu, nggak ada tempat untuk dirawat. Juga bikin rumah jompo, selain rumah sakit, rumah jompo. Sumbangsi Kardina dalam bidang kesehatan hingga saat ini masih bisa dinikmati masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya. Beberapa ruangan dalam RSUD Kardina masih dijaga keasliannya. Rumah sakit ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, kemudian mengalami renovasi ya, berupa sarana prasarana, termasuk dalam pelayanannya. Sekarang kita mempunyai kurang lebih 1.000 karyawan, baik tenaga medis maupun non medis, kemudian dengan 400 tempat tidur. Jadi tujuan Ibu Era Kardinah mendirikan rumah sakit ini alhamdulillah sekarang sudah tercapai dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kota Tegal dan sekitarnya. Kegiatan sosial Kardina yang didukung penuh suaminya membuat namanya tidak hanya dikenal luas masyarakat, tetapi juga menarik perhatian Kerajaan Belanda. Kardina sempat mendapat bintang Ridder van Oranje Nassau sebagai bentuk penghargaan atas kerja-kerja sosial yang dilakukannya. Nah, di samping rumah sakit itu, beliau juga tertarik untuk mendirikan rumah untuk orang-orang yang miskin, orang yang tidak berpunya. Sampai beliau mendapatkan hadiah kehormatan dari pemerintah Belanda untuk itu. Meski perannya dalam memajukan kehidupan masyarakat Bumi Putra sangat nyata, Kardina pernah menjadi korban pelakuan yang tidak manusiawi
saat bangsa Indonesia dilanda euforia pasca proklamasi kemerdekaan. Perlakuan ini bahkan sempat membuat Kardinah trauma dan memutuskan menghilang dari publik hingga bertahun-tahun. Sunarnya sudah berhasil melarikan diri, Bu Kardinah udah sepuh, ngapain? Saya mau diapain? Akhirnya dia pegang, kemudian diarak di dombreng ya. Dombreng itu sebagai hukuman sosial yang gimana yang memalukan sekali itu. Ketika suami Kardinah, Raden Mas Haryono yang bergelar Rekso Negoro 10, pensiun dari jabatannya sebagai Bupati Tegal pada tahun 1930, tokoh perempuan ini sempat ikut suaminya pindah dan tinggal di kota Salatiga. Dari awal memang beliau sangat tertarik dengan kota Salatiga, karena kota Salatiga terkenal sebagai tempat peristirahatannya orang-orang Belanda. Sehingga banyak bangunan-bangunan Belanda, rumah-rumah bangunan Belanda di sana. Termasuk rumah yang kediaman beliau. Perpindahan Kardinah sendiri dari Tegal ke Salatiga tepat pada ulang tahun ke-49 Kardinah pada 1 Maret 1930. Kalau di Salatiga sendiri, Kardinah menyewa salah satu rumah di pemukiman elit di Eropa waktu itu di Jalan Tuntang Sueh namanya, saat ini dikenal dengan Jalan Diponegoro Salatiga nomor 11, yang saat ini lokasinya menjadi salah satu kampus untuk Fakultas Ekonomi Universitas Satya Wacana. Jadi kegiatannya sehari-hari hanya berkebun, tapi beberapa tahun kemudian dia teringat dengan spirit Kartini. Dia tetap ingin melanjutkan cita-cita Kartini. Saat suaminya meninggal dunia, Kardinah memutuskan kembali ke Tegal. Saat itu, putri Kardinah menikah dengan Raden Sunaryo, Bupati Tegal yang menjabat dari tahun 1944 hingga 1945. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, di sejumlah daerah timbul pergolakan dan aksi-aksi revolusioner yang digerakkan sejumlah pemuda dan tokoh-tokoh lokal. Di sejumlah daerah di wilayah pesisir utara Jawa Tengah misalnya, muncul kelompok massa revolusioner yang tergabung dalam kelompok Kutil. Kelompok yang menolak segala hal yang berbau feodal ini dipimpin Satkayani, seorang tukang pangkas rambut berideologi kiri. Peristiwa 3 daerah yang dipelopori oleh si Kutil Sakyani itu kan bagaimana dia menolak Amtenar, bahwa ada kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh orang-orang Amtenar itu. Bahkan si Kutil itu menuduh Amtenar itu ditunggangi oleh Nika. Jadi harus dilawan itu oleh Kutil. Ada pemberontakan peristiwa 3 daerah, semua Amtenar itu, bahkan beberapa pejabat itu dibunuh oleh Kutil. Orang-orang Tegal itu, beberapa orang yang pernah saya wawancarai mengatakan bahwa kalau dengar nama Kutil sudah takut. Orang takut sekali itu. Dengan jargon ingin menghapus sistem feodalisme Jawa yang dianggap sebagai lambang kolonialisme dan perbudakan, aksi-aksi kelompok Kutil dengan cepat berubah menjadi aksi pembantaian dan aksi main hakim sendiri, baik terhadap orang-orang Belanda maupun para Amtenar atau pejabat pemerintahan kolonial yang kebanyakan berasal dari kalangan bangsawan Jawa. Di antara pejabat pemerintahan kolonial yang diincar kelompok Kutil adalah Raden Sunaryo, menantu Kardinah. Jadi selama pemerintahannya Rekso Negoro sebagai bupati, itu ada kaum yang tidak puas. Kebetulan saat itu juga politiknya Belanda kan sedang goyah begitu ya. Nah, masuklah ini orang-orang ini membuat onar dan melampiaskan dendamnya. Saat masa kelompok Kutil hendak menangkap Raden Sunaryo di rumahnya, Bupati Tegal itu tidak mereka temukan. Karena kecewa, massa yang beringas kemudian mengarah paksa anggota keluarga Raden Sunaryo
dengan hanya mengenakan pakaian dari karung goni. Dan Kardina, yang telah banyak berjasa bagi masyarakat Tegal, ikut menjadi korban perlakuan yang tidak manusiawi. Gerakan Kutil itu melakukan satu rahasia pada kantor-kantor. Nah, dia akan mengambil Sunario bupatinya ketika itu. Nah, kebetulan Bu Kardina ada di situ. Sunario sudah berhasil melarikan diri, Bu Kardina udah sepuh, ngapain? Saya mau diapain? Akhirnya dia pegang. Kemudian diarak di dombreng ya. Dombreng itu sebagai hukuman sosial yang gimana, yang memalukan sekali itu. Sampai dua versi mengatakan sampai di rumah sakit Kardina dia pura-pura sakit kemudian sakit. Ada versi yang lain mengatakan sampai ke Talang mau dihukum mati tapi nggak jadi. Bahwa itu Kardina yang membangun rumah sakit. Tapi versi yang lain kemudian di rumah sakit Kardina dan dia sakit, malamnya diculik oleh pemuda api gitu loh, pemuda kereta api. Kemudian sempat diistirahatkan, disembunyikan di kantor biro. Setelah itu ke Pekalongan, seputar itu sampai ke Salatiga. Karena ada peristiwa 3 kota itu di sana, kemudian diselamatkanlah beliau ke Salatiga. Sempat juga putranya, menantunya itu diangkat saat itu menjadi bupati, tapi hanya setahun karena terus ada peristiwa itu juga terus ikut ke Salatiga. Pasca peristiwa 3 daerah yang pecah pada tahun 1945, tidak ada yang mengetahui nasib dan keberadaan Kardina. Meski ada rumah sakit di Tegal yang menyandang namanya, keberadaan adik pahlawan perempuan R.A. Kartini ini seperti menghilang di telan bumi. Nasib Kardina baru diketahui pada tahun 1970 setelah istri Bupati Tegal saat itu Sumiati Sarjo mendapat informasi tentang kondisi dan keberadaan Kardina. Saat itu pula Sumiati menemui dan berhasil membujuk tokoh perempuan yang telah berusia lanjut itu untuk berkunjung dan kembali ke Tegal. Dia nggak mau lagi ke Tegal. Kalau mendengar kata Tegal sudah ngeri lah pokoknya, sudah trauma sekali. Si Bu Sarjo begitu, bahwa dia nggak mau nyebut kata Tegal nggak, tapi kemudian Bu Sarjo berusaha untuk Bu, enggak Bu, beda sekarang, pokoknya nggak mau cerita Tegal. Ketika dia hubungi di rumahnya oleh saudaranya itu, bahwa ini saya tahu rumahnya di sini, kemudian menunjukkan Kardina sudah takutan sendiri lihat orang Tegal karena trauma didombreng oleh kelompok Kutil tadi. Sampai akhirnya dia mau ke Tegal. Kunjungan dan kembalinya Kardina ke Tegal disambut gembira oleh warga kota itu. Selain berziarah ke makam suaminya, dalam kunjungan ini Kardina juga mendatangi rumah sakit yang dulu didirikannya. Tak lama setelah kunjungannya ke Tegal pada tanggal 5 Juli 1971, Kardina meninggal dunia. Jenazah tokoh perempuan yang sempat terlupakan bertahun-tahun ini dimakamkan di sebelah pusara suaminya di komplek makam Sultan Amangkurat I di Adiwarna, Tegal. Nama Kardina memang tidak setenar nama Kartini atau Dewi Sartika. Namun, jejak perjuangannya dalam memajukan pendidikan kaum perempuan dan kehidupan warga Bumi Putra sangat patut dikenang dan diteladani. Metro TV, knowledge to elevate.